Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Dangau Inspirasi Channel. Siang ini kita kedatangan tamu Bu IJ. Beliau ini adalah pejabat fungsional pengawas mutu hasil pertanian. Mutu hasil pertanian ini sangat penting diawasi karena ini sangat menyangkut keamanan pangan. Itu Bu IJ ya. Yang akan kita bahas hari ini adalah kode-kode nomor kode yang ada di buah-buahan, di buah-buahan impor, biasanya buah impor yang ada di mall atau di mana saja yang jual orang, tiada nomor-nomornya, ada kode-kodenya. Ini perlu semua anak bangsa ini paham dengan nomor-nomor itu. Kenapa? Jangan salah beli. Contoh, mau apel ke rumah sakit, itu kan salah bawa, mungkin apel yang sudah mengandung racun tinggi, ya kita rumah sakit orang. Baik Bu J, silakan sambil perkenalkan diri, kita mulai fokus ke kode-kode nomor-nomor tentang buah-buahan yang diperdagangkan, terutama buah impor. Silakan Bu J. Baik, terima kasih Pak Joni. Perkenalkan dulu, nama saya Pastariza Fatma, seorang pengawas mutu hasil pertanian di panggilan sehari-hari IJ. IJ. Ya. Okay. Saat ini menjabat sebagai pengawas mutu hasil pertanian di Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat. Ya. Jadi mungkin kita sehari-hari, mungkin bagi yang sering membeli buah karena kita ibu-ibu yang menyiapkan makanan di rumah, mungkin kita sangat perlu memberikan buah kepada anak-anak kita, dan mungkin kita sering berbelanja ke supermarket, mungkin ada melihat kode-kode buah yang biasanya ditulis itu dengan 5 angka. Atau toko buah? Toko buah ya, di toko buah itu biasanya yang di label buah-buah impor itu ada labelnya. Jadi awalnya dulu untuk menjelaskan untuk keamanan pangan. Untuk keamanan pangan. Jadi kan awalnya dulu untuk mengetahui selisih harga, misalnya jualnya yang untuk buahnya konvensional itu jelas berbeda dengan organik nanti. Jadi di tahun 2012 itu ada Federasi Internasional mengenai standar produk telah menetapkan namanya kode PLU. Jadi PLU ini price lookup. Jadi kita melihat di situ ada dibagi menjadi 3 bagian, Pak. Ya. Jadi kalau yang dia biasanya ditulis di 5 angka, 5 digit. Jadi kalau yang angka 0 di depannya biasanya tidak ditulis, itu ditulis cuma 4 angka. Contohnya kalau seperti pisang ditulis misalnya kodenya 40011. Jadi tiap buah ini ada kode masing-masingnya. Kalau tapi pisang yang kode belakang 4 digit. 4 digit. Kalau 0 di depannya itu 4 digit, cuma ditulis 4 digit, nolnya tidak ditulis. Misalnya kalau pisang ditulis 4011, itu kode untuk pisang. Jadi kalau dia cuma ditulis 4 angka, itu artinya dia dibudidayakan secara konvensional dan itu penuh dengan pestisida kimia. Jadi kalau yang 4 angka, 4 angka itu pasti di kodenya itu hanya 4 angka tertera, itu kimia. pasti diproduksi dengan cara-cara konvensional. Ya, konvensional. Sangat primitif. Ya. Pemakaian pestisida tinggi, overdosis, pemakaian pupuk. Ya. Ya. Biasanya harganya murah itu. Ya. Diimpor. Kalau di Australia yang model itu, untuk makanan sapinya tidak boleh. Iya, tidak boleh. Tapi kenyataannya masih banyak beredar di Indonesia, diimpor kali. Bahaya itu kan? Ya. Yang 4 angka. Jadi dia ada 3, yang kalau 0 di depan dia 5 angka sebenarnya, tapi kalau 0 di depan itu tidak dituliskan. Dia kan ditulis 4 angka. 4 angka. Lalu yang kalau angka 5 angka 8 di depannya, misalnya kalau 8 4011 tadi misalnya pisang 4011 8 4011, berarti itu diproduksi dengan modifikasi genetis. Itu lebih berbahaya lagi karena kalau di modifikasi genetis itu dengan modifikasi gen biasanya. Jika lo 5 angka 8 di depannya. Di depannya angka 8, itu pasti diproduksi dengan teknik-teknik modifikasi genetis. Ya. Misalnya diintroduksikan bakteri ke dalamnya. Supaya dia tahan hama, dimasukkan bakteri misalnya. Itu kebanyakan di luar negeri biasa itu. Tapi untuk tanam-tanam sebetulnya itu
lazimnya dipakai untuk tanam-tanaman industri. Ya. Nah, misalnya untuk kapas. Tapi tidak jarang juga digunakan makanan. untuk tanaman pangan. Ya. Pangkam yang dimakan ini. Itu lebih berbahaya lagi. Lebih berbahaya Ya, lagi karena kalau bisa yang membawa industri, ya. itu kan perdebatan keras itu. Karena bisa mempengaruhi gen manusia kan? Ya, betul. Karena sudah termodifikasi. Ya, Memang mungkin selama ini belum nampak karena kan itu jangkanya panjang nanti. Iya, iya, iya. Dampak dari GMO ini itu panjang, cuman Tapi itu kan udah disarankan juga untuk itu udah jadi dikonsumsi. perdebatan di Ya, Indonesia. sudah jadi perdebatan. Malah dilarang di Indonesia itu, ya. Ya kalau Dia di tidak dilarang. negara-negara Eropa itu tidak diperbolehkan kalau yang ini, tapi di negara kita kan memang Masih beredar. masih beredar kalau yang seperti itu. Hmm. Nah, lalu itu kan yang kedua, yang ketiga yang Kalau 5 selanjutnya. angka, di depannya ada 8. Ya. Baru Itu angka belakangnya. Baru angka 4 Iya. belakangnya 4 seperti itu. Ya. Yaitu berarti Modifikasi ya, genetis, ya. dimodifikasi. Ya. Oke. Nah, yang ketiga kan 5 angka juga, tapi 9 di depannya itu berarti yang paling aman untuk dikonsumsi itu diproduksi secara organik. Jadi kalau angka 9 di Itu depannya, diproduksi secara 5 organik. angka 5 tapi 9 di depannya. depannya Itu organik. adalah diproduksi dengan sistem pertanian organik. Ya. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Oke. Itu fakta. Ya. Nah, ini kan perlu penyuluhan ini. Perlu pemahaman semua pihak. Saya pikir tidak banyak orang tahu ini. Ya. Orang-orang kesehatan juga belum tahu itu. Seharusnya tahu, cuma dianggap sepele kan begitu. Ya. Dianggap sepele sebetulnya. Begini itu, Ya, Bu. kita kan biasanya kan kita makan buah sehat, tapi seberapa sehat buah yang kita makan itu kan kita nggak tahu ya Pak. Jadi memang sebagai konsumen kita harus cerdas jadi konsumen. Kita harus mampu memilih buah-buahan yang memang betul-betul terjamin sehat. Jangan kita terperdaya konsumsi. dengan murah. Ya, jangan terperdaya dengan murah karena biasanya itu memang Kadang-kadang kode-kode anggur itu murah, untuk, ya. Ya, untuk harga, menentukan harga kalau yang kode yang Kalau anggur tertentu. itu biasanya di petinya itu. Ya. Ada kode nomornya. Ya, karena kalau mau ditempel di masing-masing Tidak ini bisa. kan Ya, di karena petinya biasanya, di kemasannya. Kalau sudah 4 angka, itu, Ya. itu full pesticide. Ya. Full pesticide. Kalau 5 angka, 8 di depannya. Itu modifikasi diintroduksikan gen lain ke dalamnya. Sehingga dia menjadi tahan serangan hama. Kan itu aja persoalannya. Itu. Hama juga persoalannya, tapi dimasukkan mikroba ke dalamnya. Ya, dimasukkan, ya. Hati-hati itu. Para konsumen. Biarlah mahal, karena tergoda. Asal murah. Anggur murah, anggur murah. Tapi anggur ronsok kan kita beli toh. Pertanyaan berikutnya Bu J. Itu kan buah impor. Ya. Apa buah dalam negeri kita udah ada yang pakai itu? Belum ada, itu memang baru diterapkan untuk buah-buah yang masuk ke Indonesia. Tapi kalau yang di Itu kan kita belum buah, ada ya. itu kan kebijakan, tapi itu kan udah internasional itu. Ya, internasional. Sayang di negara kita belum dibikin. Ya, belum. Ya, contohnya orang berdagang stroberi itu full fungisida itu. Iya, Hah? betul. Bahaya. Apalagi dia punya pori-pori kan, berlubang-lubang itu. Mengendap itu semua Ya, masuk racun di ke dalamnya. semua, ya. Ya, harusnya segera itu Bu J. Diangkat lagi persoalan Disosialisasikan ini. dia mungkin. Ini masalah pangan ini betul-betul jadi perhatian lah ya. Ya. Di Indonesia belum diterapkan. Belum diterapkan. Hanya untuk buah yang impor. Seharusnya Ya. segera diterapkan, ya. Ya, padahal sudah cukup lama dari 2012 ini. Iya, itu kan kebijakan internasional itu. Iya. Kita kan tidak mau. Baik. Berarti sangat betul-betul sangat berbahaya kalau para ibu-ibu ini terutama Ya, tidak paham dengan kode-kode itu. Ya. Karena sering kita terperangkap murah. Tidak mudah busuk. Kalau sudah nak gampang busuk dia Pasti ada apanya, anggurnya, itu pasti yakin saya angka 8 di depannya. Sudah introduksi gen-gen ketahanan Iya. dari mikroba lain. Kan gitu. Ya, Oke, Bu Jai, biasanya silakan itu kalau ada saran untuk para pendengar kita. Ya, biasanya memang seperti itu Pak. Mungkin tambahan dari GMO saya juga pernah baca. Jadi untuk membuat tomat tahan di daerah dingin, ditanam di daerah dingin itu diambil gen dari ikan yang di kutub. Jadi dimasukkan ke situ, nanti dia bisa tahan ditanam di daerah dingin. Jadi memang Ya berbagai lah keahlian berbagai, ya.
berbagai macam perlakuan. Tapi yang jelas kita sebagai konsumen, sebagai yang akan mengkonsumsi untuk menjaga agar kesehatan kita lebih bagus. Jadi kita memang harus sangat menjaga dan berhati-hati dengan apa yang kita konsumsi. Karena kini sekarang kita bahas mengenai buah impor. Lebih baik kalau tidak ada yang kodenya 9 di depannya, kita lebih baik memakan buah lokal saja. Utamakanlah buah lokal. Banyak petani-petani Aku kita cinta yang, produk Indonesia. Kan itu harusnya. Ya. Untuk membantu dan memajukan petani kita, kita konsumsi buah lokal. Jadi buah-buah impor kalau tidak angka 9 di depannya, sudah lebih bagus buah dalam negeri. Buah lokal. Nah, itu tegas itu. Tapi kalau cenderung murah, ya sudahlah, belilah buah-buahan yang tidak boleh untuk makanan sapi di negaranya. Bayangkan itu. Nah, bagi kawan kita dibawa ke rumah sakit, menengok orang sakit. Nah, ini lebih berbahaya lagi. Ya, karena kawan-kawan di rumah sakit itu awasi itu. Buah-buah yang masuk ke rumah sakit itu pun diawasi. Jangan asal diperbolehkan aja pasien itu makan. Pasien makan barang yang beracun berbahaya. Karena tampilannya biasanya bagus, Pak. Oh, iya, bagus sekali, mengkilat dia tuh. Ya, bagus dia. Ya. Ada saran Bu Jen untuk kawan lain? Ya mungkin yaitu tingkatkan kewaspadaan kita saja mungkin. Ya. Karena keamanan pangan mungkin belum terlalu konsen kalau di negara kita. Mudah-mudahan kedepannya akan ada kebijakan-kebijakan yang mendukung untuk keamanan pangan di Indonesia. Jadi saya ulang Bu Jaya, Ya. kalau di buah ada kodenya 4 angka, Ya. itu sudah pasti diproduksi dengan Konvensional. full pestisida dan pupuk kimia. Ya. Kalau dia kodenya 5 angka, 8 di depannya, Ya. ini pasti diintroduksi dengan mikroba lain. Biasanya bakteri dimasukkan. Modifikasi genetik. Ya. Kalau 5 angka, 9 di depannya, silakan, itu organik. Itu organik. Ya. Kalau tidak ada yang angka 9 di depannya itu, bagus makanannya produksi dalam negeri. Itu pesan kita. Ya. Terima kasih banyak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.